Audio Jungle. Bulan lamanya beban pikiran itu menghantui Thauban, membuatnya tak mudah tidur di waktu malam, membuatnya tak enak makan di waktu siang, hingga badannya semakin hari semakin kurus, hingga wajahnya semakin lama semakin pucat, hingga tubuhnya terlihat semakin hari semakin lemah. Beberapa orang menanyakan, apa yang terjadi padamu Thauban? Sahabat-sahabat menanyakan, kenapa engkau wahai Thauban? Thauban hanya berkata lirih, saya tidak apa-apa. Tapi satu hari yang bertanya adalah sang penyebab kegalauannya selama ini. Satu hari yang bertanya adalah seseorang yang menjadi sebab keadaannya sekarang ini. Satu waktu ia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mali araka ya Thauban nahilal jisim musfarrul laun. Kenapa kamu Thauban? Saya lihat badanmu tambah hari tambah lemah. Saya lihat tubuhmu semakin hari semakin kurus. Saya lihat wajahmu semakin hari semakin pucat. Sakitkah kamu Thauban? Thauban menunduk. Ia berkata, "I'dzirni ya Rasulullah. Bolehkah aku jika tidak bercerita padamu wahai Rasul?" Nabi Muhammad bilang, "Kamu harus bercerita padaku wahai Thauban. Saya tidak sakit wahai Rasul. Ghaira anna amran ahammani. Hanya saja ada beban pikiran menghantui pikiran saya. Karenanya saya tak bisa tertidur. Karenanya saya tak mudah menelan makan. Sehingga saya menjadi seperti yang kau lihat ini wahai Rasulullah." Apakah gerangan beban pikiranmu wahai Thauban? Nabi bertanya, sepertinya karena ingin mengangkat beban dari sahabatnya ini. Thauban bercerita, "Ya Rasulullah, ini rajulul mutahammil. Wahai Rasul, saya ini sebenarnya adalah seorang lelaki yang kuat. Saya kuat terhadap apapun wahai Rasul. Jika saya datang lapar tapi tak ada makanan yang dapat saya makan, saya kuat menahan lapar. Jika saya haus tapi tak ada minum yang bisa saya minum, saya tahan haus berjam-jam. Saya bahkan kuat jika engkau membawa kami ke medan pertempuran sekalipun. Menghadapi orang-orang kafir, saya tak pernah takut. Saya kuat wahai Rasulullah. Akan tetapi, ternyata belakangan saya menyadari ada sesuatu hal yang tidak sanggup saya tanggung wahai Rasulullah. Belakangan saya tahu bahwa ternyata ada satu hal yang saya tidak kuat menghadapinya wahai Rasulullah." Wa madzaka ya Thauban? Apakah gerangan sesuatu itu wahai Thauban? Thauban menunduk. Ia bercerita dengan air mata
yang mulai berlelehan dari kedua pipinya. Dengan air mata yang berlelehan dari air matanya membasahi pipinya hingga mengalir di sela-sela jenggotnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, jika datang kerinduan padamu di waktu siang, tak mampu kutunggu malam untuk berjumpa denganmu. Tatkala datang kerinduan padamu di waktu malam, tak mampu kutunggu siang untuk berjumpa denganmu. Saya tak kuat menahan rindu." Beberapa bulan terakhir, saya jadi membayangkan alangkah nikmatnya hidup di dunia ini, wahai Rasul. Allah mengizinkanku untuk senantiasa dapat menjumpaimu. Tiap waktu sholat, engkau mengimami kami ya Rasulullah. Rindu ini selalu terobati. Bahkan dalam tiap waktu sholat 5 kali kita bertemu. Namun masalahnya, bagaimana nasibku di akhirat nanti, wahai Rasul? Anta Rasulullah wa ana Thauban. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, sementara diri ini hanyalah seorang Thauban. Pastilah Allah menempatkanmu di surga tertinggi bersama para nabi, bersama para rasul. Sementara saya, wahai Rasul, saya hanyalah Thauban. Andai pun Allah memasukkan diri ini ke dalam surga sesudah Allah mengampuni segala dosa-dosa hamba, surga yang mana untuk Thauban, wahai Rasul? Pastilah ia ada jauh di bawah surgamu ya Rasulullah. Saya tahu surga pastilah nikmat dimanapun saja berada, tapi apalah arti kenikmatannya? Apalah arti makanan surga? Bukankah saya tahan terhadap lapar? Apalah arti sungai-sungai yang sangat nikmat di surga jika bahkan saya pun tahan terhadap haus? Apalah arti bidadari-bidadari, apalah arti kesenangan-kesenangan di surga jika di sana tidak terdapat kesenangan yang saya tidak tahan untuk tidak mendapatkannya, wahai Rasulullah? Apalah arti surga jika aku tak berjumpa denganmu di sana, wahai Rasul? Apalah arti surga jika di sana aku tak dapat berjumpa denganmu, wahai Rasul? Terisak Thauban menceritakan kisah hatinya. Nabi terdiam, berlelehan air mata dari kedua mata Nabi Muhammad yang mulia. Tapi Nabi diam 1000 bahasa. Sebab meski Nabi sangat ingin menghiburnya, akan tetapi Nabi tak akan menjanjikan sesuatu di luar kuasanya. Nabi tak menyangka bahwa ucapan Thauban menggetarkan arsy Allah
hingga Allah pun mengutuskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sebagai kabar gembira bagi Thauban dan Thauban berikutnya, kabar gembira bagi para pecinta di zaman kapanpun ia berada. Dan adakah kamu di antara mereka? Imam Rafi'i ketika ditanya oleh para murid-muridnya, siflanal jannah hatta narghab ilaiha, ceritakan kepada kami tentang surga hingga kami bersemangat untuk meraihnya. Imam Rafi'i tersenyum kemudian menjawab, fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga ada Nabi Muhammad. Penulis Maulid Simtud Durar, Habibana Ali Habsyi, yang wafat 100 tahunan yang silam, beliau mengatakan, al-jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Bahkan surga tak ada sifat-sifatnya yang membuatku tertarik mendapatkannya. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuatku tertarik untuk ingin memasukinya. Akan tetapi aku akan meminta surga. Kenapa? Likaunil hibbi fihi khayyama, sebab kekasih hatiku baginda Nabi Muhammad bertempat tinggal di sana. Jibril turun membawa wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shadaqallahul 'azim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebab turun ayat ini tidak sedang berbicara tentang taat. Karenanya para mufassir, para ahli tafsir mengatakan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang berdasarkan cinta, yang berasaskan cinta, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang merupakan buah dari cintanya, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, mereka kelak akan dikumpulkan dengan para kekasih-kasih Allah yang diberi karunia paling banyak, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, para nabi, para wali, para syahid, para pejuang dan orang-orang saleh. Merekalah sebaik-baik teman, dan itu adalah karunia dari Allah. Cukuplah Allah sebagai zat yang maha mengetahui. Semoga kita semua meraih karunia tertinggi dari Allah, dibersamakan dengan Nabi Muhammad, dibersamakan dengan Nabi Muhammad. Allah telah memberi kabar gembira untuk Thauban, dan siapapun dan semoga kamu menjadi salah satunya, dan siapapun dan semoga saya menjadi salah satunya, dan siapapun dan semoga kita dan seluruh keluarga kita menjadi salah satunya yang menempuh jalan Thauban, yang menempuh jalan cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Maka legalah hati Thauban,
tenanglah jiwa raganya, dinikmatinya pertemuan demi pertemuan dengan yang tercinta di dunia, sambil menantikan pertemuan maha dahsyat yang tak terpisahkan kelak di akhirat nanti, di surga Firdaus yang tertinggi, surga yang di sana ada baginda Nabi besar Muhammad, tempat kenikmatan berpadu kebahagiaan dan ketenangan. Allahumma ja'alna minhum wa ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallu ala nabi Muhammad.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمائها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه صلى الله عليه. ويكتب بها بعناية الله في حزبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أثر التخصيص للبشر الكريم التكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وموهبة التصوير في العالم المطلق الكبير مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من سب ضمه إلا وطمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وسلم الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وعليت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما صلى الله عليه من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عام الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه نورا حير أفكار ظهور وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين صلى الله عليه وسلم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع في شفاعة هذا النبي الشافع، ريحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Saudariku sekalian, jangan kamu kira pecinta dari kalangan para sahabat hanyalah kaum laki-laki belaka. Kaum perempuan dari para sahabat Nabi dan bahkan dari umat Nabi Muhammad semacam kita juga sangat mungkin untuk menjadi pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Ummu Umarah salah satunya, Nasibah Al-Mazaniyah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Ummu Umarah bercerita, saya hadir di medan peperangan Uhud sebagai salah satu dari perawat-perawat yang berjaga di tenda bersama perempuan-perempuan yang lain untuk mengobati luka dari pasukan-pasukan.
Semula peperangan Uhud dimenangkan oleh pasukan Islam, kita tahu itu. Akan tetapi mereka yang ada di atas Bukit Romah, Bukit Panahan, turun ketika melihat pasukan kafir meninggalkan area peperangan. Umat Islam yang ada di atas mengira bahwa perang telah usai. Mereka pun turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Akan tetapi ternyata ketika pertahanan Bukit Romah tersebut tidak lagi dikuasai oleh orang-orang Islam, saat itu pasukan kafir yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam, dia berbalik menyerang pasukan Islam hingga kocar kacirlah pasukan Islam pada saat itu. Ummu Umarah bilang, saya semula sudah berbahagia ketika mendengar suara-suara takbir dari pasukan Islam. Akan tetapi tak lama berselang, saya mendapati suara peperangan berbeda. Semakin banyak orang yang datang ke tenda kami untuk mengobati lukanya. Ada banyak sekali orang-orang pasukan Islam yang terluka. Dari mereka lah saya tahu bahwa pasukan kafir berbalik menyerang umat Islam. Saya kemudian menjadi gelisah. Betul, anak saya dua-duanya, Habib dan Abdullah, sedang ikut dalam perang tersebut. Betul, suami saya sedang ikut dalam perang tersebut. Akan tetapi bukan mereka yang sedang saya pikirkan saat itu. Kaifa halu Rasulillah? Bagaimana keadaannya Rasulullah? Tidak lama kemudian saya melihat di luar tenda bahwasanya Nabi Muhammad dikepung. Para penjaga yang semula ada banyak di sekitar Nabi Muhammad, mereka kemudian masing-masing sibuk menghadapi perlawanan pasukan kafir Quraisy. Saya masuk lagi ke dalam keadaan galau, gelisah. Saya bingung apa yang dapat saya lakukan. Datang orang-orang minta untuk diobati, saya pun masih mengobati mereka. Sambil pikiran saya, bagaimanakah keadaan Nabi Muhammad? Bagaimanakah keadaan Nabi Muhammad? Akan tetapi kemudian saya mendengar suara teriakan orang-orang, An-Nabi qad istushhid, An-Nabi qad mat, Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Muhammad tewas, Nabi Muhammad tewas. Mendengar hal itu, saya pun tak kuat hati. Saya ambil pedang yang ditinggalkan salah satu pasukan karena ia terluka parah. Aku mengambil pedangnya, kemudian aku keluar mendekati tempat Nabi besar Muhammad. Kulihat beliau tengah menadahkan darahnya yang terus mengucur karena dahinya telah robek. Dua gigi geraham beliau tanggal. Nabi berlumuran darah. Saya pun dengan membawa pedang tersebut berdiri di dekat Nabi besar Muhammad. Ketika aku lihat serangan banyak mengarah ke samping kanan Nabi, saya berdiri di samping kanan Nabi. Ketika saya lihat serangan banyak mengarah ke kiri Nabi, saya pun berlari ke samping kiri Nabi Muhammad. Takkan pernah kubiarkan anak panah menembus kepada Nabi, kecuali jika anak panah tersebut telah menembus diriku ini. Saat itu aku melihat seseorang sedang keluar dari barisan perang dengan membawa tameng.
Aku bilang, ya hada, lemparkan tamengmu itu. Dia pun melemparkannya kepadaku, aku pun mengambilnya. Maka tangan kiriku aku pegang tameng, sementara tangan kananku aku pedang pedang. Saat itulah saya melihat kedua anakku dan juga suamiku. Aku pun memanggil mereka. Kami pun membuat lingkaran mengelilingi baginda Nabi Muhammad. Kami membuat lingkaran mengelilingi baginda Nabi besar Muhammad. Tiba-tiba saya melihat seorang jawara Mekah bernama Ibnu Qami'ah. Dia bilang, Ibnu Qami'ah, jawara Mekah ini, dia datang, dia bertanya-tanya, berteriak, "Aina Muhammad, aina Muhammad, di mana tuh Muhammad, di mana Muhammad?" Aku pun menghadapi jawara tersebut disertai dengan Mus'ab bin Umair. Kami berdua kemudian menghadapi jawara itu, akan tetapi jawara itu memang ahli dalam strategi perang. Dia segera dengan cepat membuat Mus'ab bin Umair tewas, kemudian melukai pundakku. Darah mengucur. Akan tetapi aku indahkan perihnya, aku lupakan sakitnya, karena aku tahu ada yang jauh lebih menyakitkan jika sesuatu terjadi kepada Nabi Muhammad. Tak akan pernah ku benarkan diriku, meski seperti apapun keadaanku, jika sesuatu yang buruk mengenai baginda Nabi besar Muhammad. Aku akan membelanya sampai titik darah penghabisan. Saat itu aku lihat anakku terjatuh karena sebuah serangan mengenai bahunya. Ia terjatuh mengerang kesakitan. Aku pun mendekati anakku, kuikat lukanya sehingga darah tidak terus-terusan mengucur dari tangannya. Kemudian aku berkata kepadanya, "Bangkitlah nak, bangkitlah nak, tidak sekarang waktumu merasa perih, tidak sekarang waktumu membiarkan luka menghalangimu dari membela Nabi Muhammad. Bangunlah anakku, kita bela Nabi sampai titik penghabisan. Bangunlah nak, selagi kita masih punya nyawa di kandung badan." Anakku bangkit. Kemudian kami kembali menyerang orang-orang, menghalangi baginda Nabi dari serangan orang-orang. Saat itulah aku dengar suara Nabi Muhammad berkata, "Huwadak, huwadak ya Ummu Umarah, huwadak. Ummu Umarah, itulah dia orangnya yang telah melukai anakmu." Aku pun segera mendekati orang tersebut. Aku bawa pedangku, aku coba untuk membunuh dia, akan tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba suamiku kemudian menyerangkan panah hingga menembus ke badan orang tersebut dan dia pun tewas. Nabi Muhammad berkata di belakang kami, "Kamu telah membalasnya wahai Ummu Umarah, kamu telah membalasnya." Dia bilang, dalam saat-saat yang seperti itu kami terus menjaga Nabi Muhammad. Nabi kemudian berdoa. Ku dengar Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, berkahilah keluarga ini ya Allah. Berkahilah keluarga ini ya Allah." Aku yang mendengar sayup-sayup doa Nabi Muhammad, aku mundur, aku mendekati baginda Nabi Muhammad. Aku berpikir bahwa aku untuk mendapatkan doa indah baginda Nabi Muhammad. Kami
sedang dalam perhatian Nabi. Maka kami manfaatkan itu untuk mendapatkan hajat terbesar yang kami inginkan dalam kehidupan. Apa menurutmu? Aku dekati Nabi Muhammad, kata Ummu Umarah. Kemudian aku berkata padanya, doakan kami wahai Rasul, agar kelak menjadi teman yang mendampingimu hingga surga. Tak dimintanya rumah yang lebih indah, tak dimintanya kendaraan yang lebih mewah, tak dimintanya bahkan kemuliaan hidup di dunia. Satu-satunya hajat pecinta adalah membersamai yang dicinta kelak di surga. Seolah mereka hendak berkata, dunia tak cukup lama untuk kami para pecinta. Kami berharap bersamanya kelak hingga surga. Nabi mengangkat tangannya. Nabi berkata dengan senyuman indahnya, meski wajahnya berlumuran darah. Nabi berdoa, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah keluarga Ummu Umarah sebagai kawan-kawan yang membersamaiku kelak di surga. Nabi mendoakan keluarga Ummu Umarah, ya Allah, jadikan mereka semuanya kelak membersamaiku di surga. Andai doa itu tertuju untuk kita, andai doa itu tertuju untukku, andai Nabi Muhammad menengadahkan tangannya dan berdoa, ya Allah, jadikanlah dia sebagai salah satu yang membersamaiku kelak di surga. Ummu Umarah bahkan merelakan apapun yang dia punya untuk Nabi Muhammad. Wajar jika karenanya Nabi Muhammad berdoa dengan doa seindah itu. Tinggal kita di zaman ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kamu perbuat untuk membuatmu layak kelak mendampinginya di surga? Apa yang akan kamu perbuat di masa depan nanti, membuat matamu layak memandang indah wajahnya kelak di akhirat, membuat telingamu layak untuk mendengar indah suaranya di akhirat, membuat lisanmu layak untuk bisa mengucap salam langsung di hadapannya kelak di akhirat, membuat tanganmu layak untuk bersalaman dengan Muhammad. Saudariku, tentu bukan dengan dosa, tentu bukan dengan dosa. Justru ia menghalangkanmu dari semua itu. Maka berhentilah dari apapun yang menjeratmu dari dosa-dosa, dan mulailah langkah mencari jalan memantaskanmu untuk membersamai Nabi Muhammad.
Ummu Umarah bercerita, Inilah ubali Mada hasala lana ba'da hadzal yaum. Sesudah mendengar doa Nabi Muhammad mendoakanku akan menjadi orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat, aku tak lagi peduli apa yang akan terjadi di duniaku mulai hari itu. Mari siapkan langkah-langkah pendekatan kita kepadanya. Sebab kita tak mungkin mendekatinya nanti. Disinilah tempatnya, di dunia. Mari menabung cinta. Mari berbekal rindu. Mari menumpuk rasa demi rasa kita kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan taat, dengan sholawat, dengan hati penuh cinta, dengan berbuat baik kepada semua umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. الروح